Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Hazard and Operability Study atau dikenal sebagai analisis HAZOP, di mana analisis HAZOP ini adalah teknik standar yang digunakan dalam penyusunan pembentukan keamanan di sistem baru atau modifikasi terhadap potensi bahaya atau masalah. Tujuan HAZOP ini dibagi menjadi dua, yaitu mengidentifikasi risiko yang terkait dengan operasi dan pemeliharaan sistem dan mengidentifikasi masalah potensi operabilitas dan penyebab gangguan operasional serta kemungkinan penyimpangan pada produk yang mengarah pada ketidaksesuaian produk. Kemudian, HAZOP ini paling sering digunakan di industri petrokimia. 80% dari analisis proses bahaya di perusahaan terdiri dari HAZOP. HAZOP biasa menggunakan istilah what if yang pada dasarnya juga merupakan latihan dalam komunikasi. Informasi disajikan, didiskusikan, dianalisis, kemudian dicatat. Komunikasi dan evaluasi ini adalah aspek utama dari sebuah prosedur. Dalam studi HAZOP dapat digunakan bersamaan dengan identifikasi risiko dan analisis metode lain seperti checklist, fault tree analysis, event tree analysis, dan lain sebagainya, yang bertujuan untuk memberikan sebuah roadmap untuk meninjau lebih jauh. Analisis tersebut menghasilkan kemungkinan penyimpangan, desain, konstruksi, modifikasi, dan tujuan operasi yang menentukan konsekuensi potensial. Konsekuensi ini kemudian dapat cegah atau dikurangi dengan penerapan pengamanan yang lebih memadai lagi. Ada beberapa fitur pemeriksaan dari HAZOP. Yang pertama, pemeriksaan yang dilakukan secara kreatif dan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis. Pemeriksaan sebaiknya dilakukan oleh pimpinan ahli studi terlatih dan berpengalaman. Pemimpin sebaiknya dibantu oleh recorder atau scriber untuk mencatat bahaya diidentifikasi dan atau gangguan operasional untuk evaluasi lebih lanjut dan resolusi. Hasil bahaya diidentifikasi bukan tujuan utama dari pemeriksaan HAZOP, tetapi untuk pertimbangan bagi mereka yang bertanggung jawab agar desain efektif. HAZOP harus dilakukan secara sistematis, rinci, dan dilakukan dalam tim yang seimbang dengan pimpinan yang berpengalaman. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dari metode HAZOP berdasarkan teori. Untuk langkah yang pertama, kita akan melakukan pemetaan urutan berdasarkan proses produksinya. Jadi, di sini kita akan mengumpulkan data, kemudian menganalisis data tersebut berdasarkan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kita lakukan dari awal hingga selesainya sebuah kegiatan. Nah, untuk langkah yang kedua, di sini kita akan melakukan observasi lapangan dengan tujuan melakukan identifikasi adanya potensi bahaya pada semua area kerja dengan mengamati adanya potensi bahaya atau penyimpangan yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Misal, dalam kegiatan memasak, kita harus pastikan kompornya aman, kemudian gasnya terpasang dengan aman, dan alat-alat tajam dan berbahaya itu disimpan dengan rapi. Langkah selanjutnya yakni dengan melakukan pelengkapan kriteria pada HAZOP worksheet dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama yakni pengklasifikasian potensi bahaya yang ditemukan. Yang kedua yakni mendeskripsikan penyimpangan-penyimpangan apa saja yang terjadi selama proses operasi berlangsung. Yang ketiga yakni mendeskripsikan penyebab kejadian penyimpangan itu bisa terjadi. Lalu selanjutnya adalah mendeskripsikan akibat yang mungkin bisa timbul akibat proses penyimpangan itu. Yang kelima yakni perumusan tindakan alternatif sementara yang berfungsi untuk mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama proses operasi berlangsung. Lalu yang terakhir yakni penilaian atas risk assessment yang timbul akibat pendefinisian kriteria likelihood maupun consequence ataupun severity. Selanjutnya, dengan adanya worksheet HAZOP, kita mendapatkan nilai likelihood dan konsekuensi. Lalu kita prioritaskan bahaya atau hazard yang harus diperbaiki terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan risk matrix. Matrix ini merupakan perkalian antara likelihood dan konsekuensi. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan analisis dan pembahasan mengenai akar penyebab dari kejadian kecelakaan maupun gangguan proses kerja.
Jadi langkah selanjutnya ialah perancangan perbaikan proses dilakukan pada stasiun atau area kerja yang teridentifikasi menimbulkan bahaya kecelakaan kerja pada CV. Kemudian perbaikan proses ini dilakukan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan suatu bahaya. Kemudian ada langkah terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ini ialah untuk menemukan dan mensintesa jawaban dari semua permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang akan dilakukan. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pengaplikasian metode Hazard and Operability Study dengan mengambil contoh studi kasus pada PT Mayatama Sentosa dalam jurnal penelitian yang berjudul Analisis Kecelakaan Kerja dengan menggunakan metode Hazard and Operability Study oleh Dian Palupi dan Resti Prima. Langsung saja, di sini kita mengambil studi kasus di PT Mayatama Sentosa yang bergerak di pembuatan pengaman kaca, di mana pada tahun 2013 PT Mayatama mengalami beberapa permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu kecelakaan kerja yang dialami oleh karyawan di area produksi. Untuk mengurangi atau menghilangkan bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja, maka diperlukan suatu manajemen risiko, di mana kegiatannya meliputi identifikasi bahaya, analisis potensi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko, serta pemantauan dan evaluasi. Maka dari itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada keselamatan dan kesehatan kerja dengan menggunakan metode Hazard and Operability Study. Langsung saja kita masuk ke langkah-langkah pengaplikasian metode HAZOP. Langkah pertama, mengetahui urutan proses yang ada pada proses produksi, di mana di langkah ini kita berusaha untuk mengetahui bagaimana alur proses produksi di PT Mayatama berjalan. Setelah kita mengetahui urutan proses atau alur-alur proses produksi di PT Mayatama, kita masuk ke langkah kedua, yaitu mengidentifikasi adanya potensi bahaya pada area produksi kaca dari departemen awal sampai departemen akhir, dengan mengamati adanya segala penyimpangan yang terjadi sehingga mampu menyebabkan kecelakaan kerja dilakukan dengan cara observasi lapangan secara langsung. Nah, di langkah kedua ini dalam mengidentifikasi bisa dikemukakan dalam bentuk tabel, yaitu tabel identifikasi hazard and risk, di mana dalam tabel ini mencakup urutan proses, uraian temuan hazard, dan risiko yang akan terjadi dari temuan bahaya tersebut. Baik, langsung saja. Yang pertama, urutan proses pemotongan kaca. Temuan bahaya dari proses tersebut yaitu yang pertama, pada lantai terdapat banyak pecahan kaca. Yang kedua, pekerja tidak menggunakan APD atau safety gloves. Yang ketiga, tatanan kaca terlalu tinggi dan tanpa alat membatas. Risiko dari adanya temuan bahaya tersebut yang dapat terjadi yaitu yang pertama, kaki berdarah akibat terkena pecahan kaca yang berserakan. Yang kedua, tangan tersayat kaca. Yang ketiga, tertimpa kaca akibat tatanan kaca yang terlalu tinggi dan tidak ada penyangga khusus. Kedua, proses penghalusan pinggiran kaca. Temuan bahaya dari proses tersebut, yang pertama, pengangkatan kaca secara manual dari area pemotongan sampai area penghalusan. Yang kedua, pekerja tidak menggunakan APD atau safety gloves atau sarung tangan. Yang ketiga, pada lantai terdapat banyak kabel yang berserakan. Yang keempat, tidak adanya sirkulasi udara. Dan yang kelima, pada lantai air menggenang. Risiko dari adanya temuan bahaya tersebut dapat terjadi, yaitu yang pertama, tertimpa kaca karena dalam proses pengangkatan dilakukan secara manual tanpa alat bantu. Yang kedua, tangan tersayat kaca. Yang ketiga, tersandung kabel yang berserakan di lantai sehingga dapat menghambat jalannya proses produksi jika terjadi kecelakaan kerja pada pekerja. Dan keempat, mengakibatkan ketidaknyamanan pada pekerja. Dan kelima, terpeleset genangan air yang licin. Baik, itulah tadi beberapa uraian dari tabel identifikasi hazard and risk dari urutan proses, uraian temuan hazard atau bahaya, dan risiko. Oke teman-teman, kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu melengkapi kriteria yang ada pada HAZOP Worksheet dengan urutan sebagai berikut. Yang
Yang pertama yaitu kita mengklasifikasikan potensi bahaya yang ditemukan. Jadi yang diklasifikasikan di sini adalah sumber potensi bahayanya dan frekuensi temuan potensi bahaya. Yang kedua yaitu kita mendeskripsikan penyimpangan apa yang terjadi selama proses operasi. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan penyebab terjadinya penyimpangan tersebut. Yang keempat yaitu kita mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan dari penyimpangan tersebut. Yang kelima yaitu menentukan action atau tindakan sementara yang dapat dilakukan. Jadi setelah kita menemukan penyimpangan yang terjadi, terus penyebabnya, terus dampaknya, terus kita menentukan action atau tindakan apa yang dapat dilakukan ketika terjadi penyimpangan tersebut. Yang keenam yaitu menilai resiko atau risk assessment yang timbul dengan mendefinisikan kriteria likelihood dan consequence atau severity. Kriteria likelihood yang digunakan adalah frekuensi di mana dalam perhitungan secara kuantitatif berdasarkan data perusahaan. Bisa dilihat di sini. Oke, lanjut di kriteria consequence atau severity yang digunakan adalah akibat yang dapat diterima pekerja yang didefinisikan secara kualitatif dengan mempertimbangkan hari kerja yang hilang. Contohnya juga bisa dilihat di sini. Nah, langkah selanjutnya kita melakukan perankingan dari potensi bahaya yang telah diidentifikasi menggunakan worksheet HAZOP dengan memperhitungkan consequences dan likelihood-nya. Nah, apa itu consequences dan likelihood-nya? Likelihood adalah kemungkinan kejadian tersebut terjadi, dan consequences adalah akibat dari kejadian tersebut. Nah, kriteria likelihood itu sendiri ada 5, yaitu yang pertama adalah jarang sekali terjadi, yang kedua kemungkinannya kecil, yang ketiga mungkin saja terjadi, yang keempat kemungkinan besar, dan yang kelima hampir pasti terjadi. Nah, sedangkan kriteria consequences yaitu yang pertama tidak signifikan, yang kedua kecil, dan yang ketiga adalah sedang, yang keempat berat, dan yang kelima yaitu bencana. Setelah itu, kita masukkan ke dalam risk matrix seperti ini untuk mengetahui prioritas potensi bahaya yang harus diprioritaskan untuk segera diperbaiki. Nah, contohnya, misalkan nilai likelihood atau kemungkinan terjadi tersebut adalah 3, dan consequences atau keparahan dari cedera tersebut adalah 2. Nah, di situ rumus dari skor risiko adalah likelihood dikali consequences. Berarti 3 dikali 2. Jadi, skor risiko adalah 6. Dapat kita lihat dari tabel risk matrix. Di situ angka 6 berarti risiko sedang. Langkah yang kelima pada metode hazard probability and operability study atau biasa disebut dengan metode HAZOP. Di sini kita melakukan analisis dan pembahasan dengan menjabarkan sumber-sumber dan akar penyebab dari permasalahan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja. Di dalam langkah ini terdapat 2 tahap. Tahap pertama yaitu kita melakukan analisis terhadap akar penyebab terjadinya suatu kecelakaan kerja. Sebelum kita melakukan analisis, maka kita perlu melihat tabel temuan potensi bahaya sebagai berikut. Dalam tabel tersebut berisi proses, temuan hazard, resiko, sumber hazard, dan skor resiko. Skor resiko didapatkan dari hasil perhitungan likelihood dikali dengan consequences, sehingga hasilnya akan masuk ke dalam risk level dengan kategori rendah, sedang, tinggi, dan ekstrim. Dari tabel tersebut maka kita akan dapat melakukan analisis. Tahap yang kedua, di sini kita melakukan analisis penilaian resiko sehingga diperoleh rekomendasi yang sesuai. Perancangan rekomendasi dilakukan berdasarkan hazard yang terjadi pada area tempat kerja.
Baik, langkah selanjutnya adalah rekomendasi. Rekomendasi di sini adalah yang pertama memberikan rekomendasi perbaikan sikap pekerja. Di sini berupa diadakannya jadwal pelatihan K3 tentang penggunaan alat pelindung diri yang akan diselenggarakan oleh pihak manajemen. Selanjutnya membuat worksheet dalam penggunaan alat pelindung diri dan membuat visual display yang nantinya dipasang di beberapa tempat untuk memberikan himbauan kepada para pekerja agar senantiasa menggunakan alat pelindung diri yang benar dan baik. Rekomendasi yang kedua adalah rekomendasi perbaikan kondisi lingkungan dengan pembuatan prosedur penataan dan pengaturan bahan baku ataupun material lainnya dengan rapi dan bersih. Rekomendasi yang ketiga adalah rekomendasi perbaikan panel listrik. Di sini dengan cara memasang tanda peringatan pada tutup panel yang bertuliskan himbauan ketika selesai menggunakan, harap ditutup kembali panel listriknya. Rekomendasi keempat adalah perbaikan area kaca. Di sini membuat suatu tempat pembuangan khusus tepat pada area pemotongan kaca tersebut. Yang kelima adalah rekomendasi perbaikan kabel yang berserakan dengan cara membuat tempat khusus dengan mengklip kabel pada tembok. Dan yang keenam adalah rekomendasi perbaikan udara panas dengan cara membuat ventilasi pada area yang tidak mendapatkan sirkulasi udara dengan baik. Dan rekomendasi yang ketujuh adalah perbaikan genangan air, yaitu dengan cara membuat saluran air secara langsung. Dan rekomendasi terakhir adalah rekomendasi perbaikan kertas yang berserakan. Di sini dengan cara pengontrolan rutin pada area proses produksi dengan memberikan suatu tempat sampah.